Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. A'adzanallahu wa iyyakum minan nar. Ikhwan wa akhwati fillah, hafizakumullah. Walhamdulillah, sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita ke majelis ilmu, untuk melangkahkan kaki kita menuju kajian-kajian ilmu ataupun tafaqquh fiddin. Dan mudah-mudahan langkah yang kita langkahkan untuk mencari ilmu ini adalah salah satu sebab dimudahkannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan melangkahkan kakinya untuk menuju ilmu ataupun mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Tentunya ikhwan wa akhwati fillah hafizakumullah, adanya kita di dunia ini, diciptakan kita di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan kita oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan tujuan yang besar, yaitu ibadah. Dan ibadahnya kita ini merupakan salah satu tujuan yang terbesar. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya siapapun di antara kita pasti menginginkan untuk masuk surga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasannya jalan yang paling mudah untuk menunjukkan seseorang ke surga Allah Subhanahu wa taala adalah dengan talabul ilm, adalah dengan tafaqquh fiddin. Karena tentunya tidak semua orang Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik untuk mendatangi kajian-kajian seperti ini. Mungkin masih ada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang pada hari ini, hari Ahad, mereka masih dalam keadaan leha-leha, santai-santai, mungkin lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka disibukkan harinya dengan kegembiraan ataupun mempersiapkan dirinya dengan berbagai macam persiapan-persiapan yang menyibukkan mereka dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk mendatangi kajian-kajian ilmu, untuk memperdalam ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka kita berharap bahwasanya ini adalah merupakan salah satu bentuk kehendak kebaikan bagi kita. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi kita dengan cara kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi kajian-kajian ilmu, untuk kita mendatangi majelis-majelis taklim. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah akan fahamkan dia di dalam agamanya. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah akan mudahkan bagi dia untuk memahami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya salah satu kemudahan yang Allah berikan untuk kita dengan cara kita diberikan kemudahan untuk melangkahkan kaki kita ke majelis-majelis taklim ataupun halaqatul zikri. Ikhwan wa akhwati fillah, hafizakumullah. Sekarang sudah masuk ke tanggal 26 Sya'ban, 26 Sya'ban. Yang mungkin sekitar 3 hari lagi ataupun 4 hari lagi kita akan bertemu dengan Ramadan. Padahal Ramadan yang lalu pun mungkin di antara kita masih betul-betul mengingat dengan jelas. Padahal Ramadan yang lalu pun mungkin di antara kita masih ada yang ingat dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Di antara kita mungkin ada yang ingat bagaimana cara kita mempersiapkan, kalau bahasa Sundanya munggahan, mempersiapkan untuk sahur pertama di bulan Ramadan, apa yang kita beli di pasar, apa yang kita makan untuk keluarga kita, sampai akhirnya kita mempersiapkan baju anak-anak kita, menjahitkan pakaian gamisnya ataupun kaosnya dan lain sebagainya. Kita masih sangat terasa ataupun teringat di dalam pikiran kita kejadian yang lalu sudah 1 tahun. Dan sekarang kita sudah mau bertemu lagi dengan Ramadan. Tentunya keadaan yang telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh menyebutkan dan mengabarkan bahwasannya tidak akan tegak hari kiamat sampai saling berdekatannya waktu. Dalam hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan juga yang lainnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu sa'atu hatta tataqarraba az-zaman." Tidak akan tegak hari kiamat sampai saling berdekatannya waktu. Tidak akan tegak hari kiamat sampai saling berdekatannya apa? Waktu. As-sanatu kasyahri. 1 tahun seolah-olah seperti 1 bulan. Wa syahru kal usbu. 1 bulan seakan-akan seperti 1 minggu. Wal usbu'u kal yaum, dan 1 minggu seolah-olah seperti 1 hari. Wal yaumu kasa'ah, 1 hari seakan-akan seperti 1 jam. Wasa'atu kahtirakil waraqah, dan 1 jam seolah-olah seperti terbakarnya dedaunan. Tentunya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah disabdakan jauh-jauh sebelumnya 1434 tahun yang lalu, kita merasakannya sekarang. Setahun yang lalu masih betul-betul masih dalam ingatan kita. Sebulan yang lalu pun masih dalam ingatan kita. Padahal pagi hari kita bangun tidur, sudah 4 jam, 5 jam, tidak terasa waktu, sampai sekarang kita sudah menghabiskan waktu 5 jam. Itulah waktu yang telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini tentunya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasannya ini adalah merupakan salah satu tanda-tanda hari kiamat. Salah satu tanda-tanda hari kiamat, maka kemudian Rasul menyebutkan salah satunya adalah saling berdekatannya waktu. Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala menyebutkan salah satu dari makna tafsir hadis ini berdekatannya waktu dan juga berdekatannya jarak. Yang dahulunya jarak tempuh ditempuh oleh kendaraan unta ataupun kuda 30 hari, mungkin sekarang cuma 1 jam. Oleh pesawat, oleh kendaraan yang lainnya. Dan inilah tanda-tanda yang telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang maknanya hissi, terasa, dan juga ada yang maknanya maknawi. Memang betul-betul seolah-olah seperti itu terasanya, cepat berjalan waktu dengan cepatnya. Maka tentunya ikhwan wa akhwati fillah hafizakumullah, tentunya ketika seseorang diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kesehatan, dia mampu mendatangi ataupun menemui bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan iman, ihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah taufik. Ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala dengan bertemu dengan bulan Ramadan, maka tentunya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan yang akan datang ini. Karena salah satu hikmah ataupun keutamaan seseorang ketika bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang,
Ini akan menjadi salah satu penebus dosa bagi seseorang. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ar-Ramadan bainar Ramadan mukaffiratun bainahunna idza jutunibatil kaba'ir. Antara Ramadan dengan Ramadan penghapus dosa bagi orang yang menjauhi dosa-dosa yang besar. Ini merupakan salah satu sebab seseorang diampuni dosa Allah Subhanahu wa taala dengan bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Maka tentunya ketika seseorang memasuki bulan Ramadan, sangatlah penting untuk kita betul-betul memanfaatkan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. Betul-betul memanfaatkan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kemudian kita seperti yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Lamma sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-minbar." Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam naik mimbar, qala amin, amin, amin. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin, amin, amin. Faqulna, maka kami katakan, liman amanta ya Rasulullah? Terhadap siapa engkau mengucapkan amin ya Rasulullah? Faqala, maka Rasul mengatakan, atani Jibril, telah datang kepadaku Jibril, fa akhbarani, dan mengabarkan kepadaku, ya Muhammad, wahai Muhammad, ragima anfum ri'in, tersungkur hidung seseorang. Maksudnya celakalah seseorang. Dakhala alaihi syahrul Ramadan falam yughfar lahu, masuk kepadanya bulan Ramadan tetapi dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah amin, maka aku pun mengatakan amin. Maka kecelakaan bagi seseorang ketika masuk kepadanya bulan Ramadan tetapi tidak ada pengaruh bagi keimanan dia. Bahkan dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadannya. Mungkin salah satunya karena dia tidak melaksanakan puasanya ataupun memenuhi bulan Ramadannya dengan kegiatan-kegiatan ibadah, bahkan menghiasi dirinya dengan amalan-amalan yang dusta, ucapan-ucapan yang dusta. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yada' qaula zur." Barang siapa yang sedang berpuasa tetapi tidak meninggalkan ucapan dusta, wal amal bihi, dan berucap dengan ucapan dusta, falaysa lillahi hajatun min an yada'a ta'amahu wa syarabah. Maka enggak butuh Allah Subhanahu wa taala bagi dia mau meninggalkan puasanya ataupun melanjutkan puasanya. Ketika apa? Ketika kita puasanya tetapi mulut kita tidak berpuasa. Ketika kita berpuasa tetapi mulut kita masih berdusta. Tetapi mulut kita masih gibahin orang. Tetapi mulut kita masih namimah, ngadu domba. Maka ditakutkan yang kita dapatkan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah pahala dahaga dan laparnya saja. Adapun pahala nilai ibadah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hikmah daripada puasa adalah la'allakum tattaqun, ditakutkan justru enggak ada. Ditakutkan justru dia tidak mendapatkannya, ataupun termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah termasuk orang yang tersungkur hidungnya. Maksudnya orang yang merugi ketika masuk bulan Ramadan dan beres Ramadannya tetapi dia masih penuh dengan dosa. Tetapi dia masih masih sama halnya dengan sebelum datangnya bulan Ramadan. Jadi datangnya bulan Ramadan dengan tidak datangnya bulan Ramadan enggak ngepek bagi dia. Enggak ada perbedaan bagi dia. Padahal salah satu hikmah dengan kita diperintahkannya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa puasa Ramadan, la'allakum tattaqun. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Agar kalian bertakwa. Tetapi ketika kita melewati bulan Ramadan dan ketakwaan kita enggak naik, ketakwaan kita, keimanan kita enggak naik, bahkan menurun, ini ditakutkan justru kita termasuk orang-orang yang tersungkur hidungnya. Orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah ragima anhum ri'in, tersungkur hidung seseorang, maksudnya adalah kerugian ketika masuk bulan Ramadan tetapi dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya untuk betul-betul kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ya usikum nafsi wa iyyakum, saya nasihatkan diri sendiri khususnya dan juga antum semua betul-betul memanfaatkan waktu bulan Ramadan ini
dengan sebaik-baiknya. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita masih ataupun bisa menjalankan bulan Ramadan ini dan beribadah di dalamnya dengan penuh kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wa akhwati fillah, hafizakumullah. Tentunya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa bagi orang-orang sebelum kita dan juga untuk kita agar supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di sisi lain hikmah puasa telah disebutkan oleh para ulama bahwasanya hikmah ataupun keutamaan puasa adalah seseorang bisa terjaga dari syahwat ataupun nafsu yang berlebihan dengan puasa. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan puasa sebagai wija. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan puasa sebagai junnah. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-shaumu junnah. Puasa itu adalah perisai. Puasa itu adalah benteng. Dan juga hadis yang lainnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya ma'asyarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian yang sudah mampu ba'ah menikah, ada yang mengatakan sudah mampu jima, maka falyatazawwaj, menikahlah kalian. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena sesungguhnya dengan menikah akan lebih bisa menundukkan menahan pandangan juga menahan farjnya, kemaluannya. Faman lam yastati fa alaihi bisiyam. Maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah dan tidak mempunyai kemampuan ba'ah, maka baginya untuk berpuasa, fa innahu lahu wija. Karena sesungguhnya puasa adalah sebagai benteng baginya. Tentunya ketika seseorang dia memperbanyak puasa, apalagi di bulan Ramadan ini, yang mudah-mudahan bulan Ramadan ini adalah salah satu bulan yang termasuk bulan tamarrin ataupun bulan yang bisa kita latihan di dalamnya. Latihan berpuasa, ya kan? Latihan bersabar ketika menemui celaan orang ataupun orang yang ngajak kita berperang ataupun berkelahi, kita katakan kita sedang puasa. Ini melatih kesabaran kita. Kita melatih diri kita untuk dermawan, ya, untuk bersedekah di bulan Ramadan. Kita melatih diri kita untuk menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail. Kita melatih diri kita untuk memperbanyak baca Al-Quran di bulan Ramadan. Ini adalah salah satu bulan yang seseorang ketika bisa mengambil faedah yang sangat besar, maka akan menjadikan bulan ini adalah bulan yang dianggap sebagai bulan latihan baginya untuk melanjutkan bulan-bulan yang lainnya. Bukan berarti kita berhenti di bulan ini dan di bulan setelahnya kita dalam keadaan lalai seperti semula, tidak. Ya. Maka tentunya marilah kita jadikan bulan Ramadan ini bulan yang pertama tentunya yang sangat penuh berkah bagi kita, dan juga di sisi lain kita bisa mengambil manfaat dari bulan Ramadan ini sebagai bentuk latihan untuk kita untuk melanjutkan amalan-amalan ibadah tersebut di bulan-bulan yang lainnya. Kemudian juga di sisi yang lainnya puasa telah menyebutkan para ulama yang diambil dari ahadits ataupun Al-Quran tentang keutamaan puasa. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan walisa'im farhatan, bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika dia bertemu dengan Rabb-nya. Ini bagi orang-orang yang berpuasa mempunyai keutamaan, dan itu kita rasakan. Ya, kita rasakan bagaimana ketika kita berbuka. Ya, mungkin kita sebelum dikumandangkannya azan, kita sudah persiapkan makanan di depan kita semuanya, dari mulai yang manis, yang dingin, yang asin, yang pedas, semuanya dipersiapkan. Ketika Allahu Akbar, langsung kita makan, terkadang sampai kenyang. Itu dengan gembira sekali kita berbuka. Dan juga tentunya Rasul menjanjikan akan bahagia ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan. Sesungguhnya di surga ada pintu yang namanya pintu ar-rayyan. La yadkhuluha illa sha'imun. Tidak akan masuk pintu tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa. Tentunya ini adalah merupakan kebahagiaan, keutamaan bagi orang-orang yang berpuasa dan memperbanyak dirinya untuk berpuasa, akan disiapkan surga khusus oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya ar-rayyan. Dan surga ini tidak masuk selain orang-orang yang berpuasa saja. Maka tentunya selain dia bahagia di
Ketika berbukanya di dunia, juga dia bahagia apa? Ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan janji-janji yang telah diberikan ataupun telah dijanjikan untuk orang-orang yang berpuasa. Kemudian keutamaan puasa di sisi lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya salah satu keutamaan puasa, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang berpuasa, sebagaimana tadi telah disebutkan disinggung oleh Ustaz Syaiful sebelumnya, bahwasanya orang yang berpuasa mulutnya lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada apa? Daripada bau minyak kasturi ataupun misik. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadi la khuluqus shaim atyabu indallahi min rihil misk." Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul bau mulutnya orang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik, lebih harum di sisi Allah daripada apa? Minyak misik ataupun minyak kasturi. Ini tentunya keutamaan bagi orang yang berpuasa. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan puasa ya yang disebutkan oleh Allah ataupun oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan puasa. Salah satunya juga tadi kita telah menyebutkan ya, puasa akan menjadi salah satu sebab diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan bertemu kita dengan bulan Ramadan dan berpuasa di bulan Ramadan sebagai pengampunan dosa. Sebagai apa? Sebagai pengampunan dosa. Dan juga yang lainnya, puasa bisa memberikan syafaat bagi pelakunya. Sebagaimana Al-Qur'an bisa memberikan syafaat. Dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Berpuasa ataupun Al-Qur'an, puasa dan Al-Qur'an keduanya akan memberikan syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat. Yaqulu siyam, berkata puasa, "Ya Rabbi wahai Rabbku, mana'tuhu at-ta'ama bin nahar wasyahawat." Aku telah menghalangi dia pada siang harinya untuk makan makanan ataupun untuk mengumbar syahwat-syahwat. Fasyafi'ni fi, maka berikanlah syafaat untuknya. Kemudian berkata Al-Qur'an, wa yaqulu Al-Qur'an, "Ya Rabbi, mana'tuhu al-lail bin naum." Aku telah melarang dia pada malam hari untuk tidur dan dia membaca Al-Qur'an. Fasyafi'ni fi, maka berikanlah syafaat untukku, untuk orang yang telah membaca apa? Al-Qur'an. Fa yasfi'ani, maka keduanya pun apa? Memberikan syafaat. Tentunya ini adalah keutamaan seseorang ketika berpuasa, maka puasa itu akan memberikan syafaat bagi pelakunya di hari kiamat. Sebagaimana Al-Qur'an, dalam hadis lainnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iqra'ul Qur'an," bacalah oleh kalian Al-Qur'an, "fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah oleh kalian Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an nanti akan datang pada hari kiamat ya, menjadi pemberi syafaat bagi ashabihi, bagi pelakunya, bagi orang yang membacanya. Maka ini adalah termasuk salah satu keutamaan puasa, yaitu akan memberikan syafaat bagi pelakunya. Maka tentunya ikhwan wa akhwati fillah hafizakumullah, yang terinti adalah seseorang ketika memasuki bulan Ramadan harus berada dalam posisi imanan wa ihtisaban. Harus berada dalam posisi apa? Imanan wa ihtisaban. Dalam hadis Rasul mengatakan, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban, man qoma Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban." Barang siapa yang berpuasa Ramadan, barang siapa yang melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan, barang siapa yang bangun qiyamul lail pada waktu Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban di bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, akan diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Ini tentunya adalah keutamaan. Tetapi kita harus melihat bahwasanya amalan-amalan yang di bulan Ramadan ini betul-betul diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang dia memenuhi amalannya dengan imanan wa ihtisaban. Betul-betul kita harus berharap, ya, kita harus mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul kita harus iman, yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang melakukan amalan-amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentunya di bulan Ramadan ini para ulama menyebutkan tentang amalan-amalan yang paling utama di bulan Ramadan.
tentang amalan-amalan yang paling utama untuk dilakukan di bulan Ramadan. Walaupun tentunya sebagian amalan ini dilakukan juga di selain bulan Ramadan, tetapi di bulan Ramadan sangatlah dianjurkan. Sangatlah dianjurkan. Maka tentunya penting bagi kita untuk mengetahui amalan-amalan apa saja. Marilah kita hiasi diri kita. Ya, marilah kita hiasi bulan Ramadan ini untuk supaya diri kita melakukan amalan-amalan tersebut sehingga apa? Sehingga kita akan mendapatkan apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ketakwaan, yaitu derajat apa? Derajat takwa dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentunya amalan di bulan Ramadan ialah puasa. Ya, sebagaimana ini adalah kewajiban bagi kita pada bulan Ramadan untuk kita apa? Berpuasa. Untuk orang-orang yang sudah balik, anak-anak kita yang sudah balik dianjurkan untuk baginya apa? Berpuasa. Sebagaimana juga Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadisnya, "Bunyal Islam ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan." Ini termasuk rukun Islam, berpuasa. Maka ketika seseorang dia mengingkari kewajiban puasa, ya, mengingkarinya kewajiban puasa, bisa kafir. Ini yang pertama, amalan yang dilakukan di bulan Ramadan adalah berpuasa. Walaupun tentunya puasa dilakukan juga di bulan-bulan yang lainnya. Tetapi di bulan Ramadan lebih utama karena ini adalah kewajiban seseorang di bulan Ramadan adalah untuk berpuasa. Kemudian yang kedua, amalan yang utama yang dilakukan di bulan Ramadan adalah qiyamul lail. Adalah qiyam al-lail ataupun tarawih namanya, ataupun salat malam. Semua namanya sama, ya. Dan tentunya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya fi awalil lail, fi wasatihi, fi akhiril lail. Pernah Rasul melakukannya pada awal malam, pertengahan malam, akhir malam. Tentunya ketika seseorang mau lebih khusyuk dan Quran al-fajr kana masyhuda, bacaan waktu fajar lebih disaksikan dan terasa akan lebih khusyuk bagi dia ketika melakukannya di akhir malam, maka lakukan akhir malam. Ya, maka lakukan akhir malam. Ini tentunya pembahasannya kepada mana yang paling afdal. Seseorang qiyamul lail, apakah di rumahnya ataukah di berjamaah di masjid. Ini qiyamul lail ataupun tarawih pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 2 hari ataupun 3 hari. Ketika awal mula disyariatkannya qiyamul lail. Tetapi kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya. Ditinggalkan oleh Rasulullah, tetapi para sahabat masih melakukannya di masjid. Ya, ada yang berjamaah, ada yang masing-masing. Tetapi kebanyakan mereka masing-masing melakukannya di masjid. Pas khalifahnya Umar, ya, kepemimpinan Umar, maka Umar mengatakan dan mempunyai inisiatif untuk menjadikan salat tarawih ini di bawah satu imam. Maka diperintahkanlah berjamaah di masjid dan mengatakan nikmal bidah hadhihi. Senikmat-nikmatnya bidah ini. Tetapi bukan bid'ah dhalalah. Karena ini bid'ah ataupun amalan ini sudah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ditanyakan kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya lagi. Rasul mengatakan, "Inni khasyit, aku takut bahwasannya kalian berat ataupun akan memberatkan kalian." Ya. Ditakutkan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam akan memberatkan bagi umatnya. Maka kemudian Rasul meninggalkannya sebagai bentuk bahwasanya ini bukan wajib. Ini adalah sunnah. Dan mana yang paling utama ketika seseorang dia berpuasa atau qiyamul lail, apakah di rumahnya ataupun di masjid? Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah disebutkan dalam risalah At-Tarawih punya Syekh Al-Albani rahimahullah, di ta'liqnya di bawahnya disebutkan ketika kita ta'liful qulub, apalagi bagi orang yang dianggap di suatu tempat ataupun orang yang dituakan, ya, dan dielukan di suatu tempat, maka dia memilih sholat bersama jamaah keumuman masyarakat. Ketika kalau dia menyelisihinya takut akan terjadi perselisihan di antara mereka, maka yang afdal baginya melakukan sholat dengan masyarakat. Tentunya masyarakat keumumannya ba'dal isya langsung, ya. Tentunya. Dan yang paling utama adalah seseorang kembali kepada kekhusyuan masing-masing. Ketika dia mau berjamaah di masjid ataupun ketika dia mau sendirian juga di rumah, mana yang paling afdal, mana yang paling khusyuk baginya, maka itulah. Ketika dia terasa lebih khusyuk di rumah, maka lakukanlah dia di rumah.
Tetapi ketika dia khusyuk di masjid, maka lakukanlah di masjid. Ya, kedua-duanya tentunya telah dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal yang kembali apa? Mana yang lebih khusyuk untuk kita lakukan? Itulah yang utama, karena kekhusyuan lah yang paling menentukan ataupun yang paling dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya dalam qiyamul Ramadan kita melihat bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Aisyah radhiallahu anha menyebutkan, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yusalli minal lail hatta tatafattar qadamah. Terbukti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan salat malam sampai bengkak-bengkak, pecah-pecah kakinya. Fakultu, aku katakan, ya Rasulullah, lima fa'alta hadza? Kenapa engkau melakukan ini ya Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Padahal sungguh sudah diampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura? Tidakkah aku menyukai menjadi hamba Allah yang bersyukur? Aisyah radhiyallahu anha menegur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah melakukan salat malam dengan lamanya sampai bengkak-bengkak kakinya. Kenapa masih melakukan hal seperti ini ya Rasulullah? Padahal sudah diampuni dosa-dosamu, sudah dijamin masuk surga. Nggak perlu seperti ini. Seolah-olah kalimatnya seperti itu bahasannya. Tetapi kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura? Tidakkah aku menyukai hamba Allah menjadi hamba Allah yang bersyukur? Karena tentunya hamba Allah yang bersyukur sangatlah sedikit. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan orang-orang yang baik, yang bertakwa, yang bersyukur, penghuni surga, itu menyebutkan dengan jumlah yang sedikit. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu Wa Taala, wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini apa? Derajat syukur. Ketika seseorang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, justru dia apa? Dia menambah nilai ataupun menambah kekhusyuan dia di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tanda syukur dengan amalan. Ada tanda syukur dengan lisan, dengan dia apa? Mengucap syukur kepada Allah dengan bertasbih, bertakbir, bertahmid kepada Allah. Itu juga sebagai apa? Wujud ataupun bentuk daripada syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan orang-orang yang banyak, kebanyakan manusia, wa kana katsirun minhum fasiqun walakin aktsarhum la ya'qilun. Akan tetapi kebanyakan mereka fasik, kebanyakan mereka tidak berakal, kebanyakan mereka. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wala tuti aktsara man fil ard yudhilluka an sabilillah. Janganlah kalian mentaati ataupun janganlah engkau wahai Muhammad mentaati kebanyakan orang yang ada di muka bumi ini. Yudhilluka an sabilillah, dia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kebanyakan manusia. Mayoritas manusia seperti ini, celaka. Mayoritas manusia penduduk neraka. Hanya satu yang disebutkan oleh Rasulullah yang masuk surga. Fahiya al-jamaah, maka dia adalah al-jamaah. Maka ketika kita masih dan ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam Masailul Jahiliyah, termasuk adat dan kebiasaan jahiliyah ketika melihat kebenaran, mereka melihat ke mayoritas manusia ataupun melihat apa? Kebanyakan dan mayoritas manusia. Ketika suatu perkumpulan pengikutnya banyak, maka ini benar. Kalau sedikit, maka itu salah. Dan ini salah. Ini pendapat yang salah dan termasuk masail ataupun permasalahan jahiliyah. Justru kita disabdakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariba kama bada'a. Awal mula Islam itu asing dan akan kembali menjadi asing, dan fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah bagi orang yang asing. Ya, orang yang asing. Ya, dikatakan oleh Rasulullah, yang asing adalah alladzina yuslihuna inda fasadin nas. Orang asing itu adalah orang yang dia berbuat kebaikan ketika manusia berbuat kejelekan. Maka tentunya inilah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan, yaitu menyibukkan dirinya apa? Dengan qiyamul lail. Kemudian amalan-amalan yang utama yang kita lakukan di bulan Ramadan, walaupun tentunya di bulan selain bulan Ramadan pun dilakukan, yaitu membaca Al-Quran dan mengkhatamkan Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran dan mengkhatamkan apa? Al-Quran. Dalam hadis Ibnu Abbas, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kana Jibril yalqahu fayudarrisul Quran
terbukti Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW di Ramadan dan mengajarkan Al-Quran. Ya, Jibril setiap bulan Ramadan datang kepada Rasulullah mengajarkan apa? Al-Quran, mengulangi Al-Quran, diulang-ulang Al-Qurannya. Bahkan ketika mau meninggalnya Rasulullah datangnya 2 kali, mengulangi terus Al-Quran, diingat-ingat lagi supaya apa? Supaya mungkin ataupun supaya ingat Rasulullah SAW. Begitu juga kita. Ya, tentunya keutamaan seseorang menghidupkan malamnya, menghidupkan siangnya di bulan Ramadan dengan membaca Al-Quran. Dan juga dengan mengetahui tentang keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran. Ataupun kita ketika mampu mengajarkan manusia di bulan Ramadan, anak-anak tahfidz ataupun anak-anak TPA, anak-anak dinia, anak-anak masyarakat yang kecil-kecil kita ajarkan mereka Iqra, kita ajarkan mereka Al-Quran di bulan Ramadan, kesempatan kita untuk mengajarkan mereka. Ini adalah sangat keutamaan yang sangat besar ketika kita mampu mengajarkan mereka apa? Al-Quran. Karena Rasulullah SAW mengatakan khairukum. Dalam lafaz lainnya afdalukum. Sebaik-baik kalian, seutama-utama kalian, man ta'allama al-Quran wa 'allama. Orang yang membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Ini seutama-utama seseorang ketika dia mampu belajar Al-Quran dan mampu mengajarkan Al-Quran. Maka tentunya marilah kita hiasi Ramadan kita ini dengan membaca Al-Quran. Ketika mampu mengajarkan, marilah kita ajarkan Al-Quran. Dan juga kita harus tahu sebagai salah satu motivasi kita untuk sering membaca Al-Quran, bahwasanya Al-Quran ketika seseorang membaca Al-Quran, Rasulullah SAW mengatakan man qara'a Al-Quran falahu asyru hasanat. Barang siapa membaca Al-Quran maka baginya 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Man qara'a harfan min Al-Quran falahu asyru hasanat. Barang siapa membaca 1 huruf dari Al-Quran maka baginya 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf. Walakin alif harfun, wa lam harfun, wa mim harfun. Akan tetapi alif itu 1 huruf, lam 1 huruf dan mim 1 huruf. Berarti kalau kita baca alif lam mim 30 kebaikan insya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita mengkhatamkan Al-Qur'an? Ya. 114 ayat dalam Al-Qur'an ataupun 6.666 lebih sekian ayat dalam Al-Quran dijumlahkan dikalikan dengan 10 kali lipat. Maka tentunya ini adalah keutamaan seseorang ketika menghidupkan Ramadannya dengan membaca Al-Quran. Karena ketika seseorang di bulan Ramadan tidak disibukkan mulutnya, lisannya dengan kebaikan-kebaikan, apalagi orangnya biasanya senangnya bawel, orangnya senangnya. Ada orang yang mungkin dia pendiam, tapi ada orang yang nggak bisa diam, dia senangnya ngomong terus. Maka ketika dia sibukkan, nggak menyibukkan dirinya untuk membaca Al-Quran ataupun dengan membaca yang lainnya, yang baik-baik yang lainnya, maka otomatis dia akan melakukan amalan-amalan yang nggak baik. Ya, minimal dia ngomongin orang, minimal dia gibahin orang, namimah, ataupun amalan-amalan yang dusta, ya, ataupun ucapan-ucapan yang nggak benar. Maka ketika seseorang menyibukkan dirinya, ketika menyibukkan dirinya dengan kebaikan, dengan tasbih, ya, dengan menyibukkan lafaz-lafaz zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun membaca Al-Quran, ataupun mengikuti kajian dan lain sebagainya daripada kebaikan-kebaikan, maka nggak ada kesempatan bagi lisan ini untuk melakukan amalan-amalan kejelekan lisannya. Ya, untuk melakukan apa? Amalan-amalan kejelekan. Ini salah satu amalan-amalan yang utama bagi kita untuk melakukannya di bulan Ramadan. Tentunya masih banyak lagi tentang keutamaan Al-Quran. Ya. Bagaimana Al-Quran adalah hudan wa syifa. Ya, sebagaimana Al-Quran adalah petunjuk dan juga sebagai obat bagi orang yang membacanya. Bagi siapa? Bagi orang yang membacanya. Ketika dia membacanya mentadabburi Al-Quran. Ya, ketika dia membacanya dalam keadaan menghayati menghayati Al-Quran. Marilah maka ketika di bulan Ramadan ini, ketika seseorang tidak mampu ataupun tidak mengetahui arti daripada Al-Quran, bacalah ataupun bawalah terjemahan Al-Quran. Baca Al-Quran dan bacalah juga terjemahnya. Sehingga kita akan tahu apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Ya. Sehari sejuz kita baca. Kalau kita sempatkan sehari sejuz mungkin 1 jam sudah beres. Baca artinya mungkin setengah jam. Dan kita akan mengetahui apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran untuk kita. Dan ketika dia memahami Al-Quran, mentadabburi Al-Quran dan menghayatinya, maka itu akan menjadi obat bagi dia di dunianya. Akan menjadi menjadi obat dan menjadi petunjuk bagi dia. Maka tentunya
Ketika seseorang tidak mentadaburinya, seseorang tidak menghayati Al-Quran, bahkan dia menjadikan Al-Quran itu seperti bacaan-bacaan yang lainnya, seperti komik, ya, seperti koran ataupun surat kabar, ataupun seperti buku pelajaran yang lainnya, hanya baca aja seperti itu, tanpa dihayati oleh hatinya, tanpa ditadaburi Al-Quran dan maknanya, maka nggak ada manfaatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna Al-Quran?" Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha? Ataukah di atas hati mereka ada penutup? Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Ataukah di atas hati mereka ada penutup? Padahal hati, ya, dalam disebutkan inna fil jasadi mudghah, dalam jasad itu ada segumpal daging yang lembek, tentunya daging. Idza saluha jasadu kullu. Apabila segumpal daging itu baik, maka baik seluruhnya. Tetapi ketika hati yang lembek ini, dia tidak mentadaburi Al-Quran, dia tidak menghayati Al-Quran, dia kebal dengan Al-Quran, tidak ada manfaat. Ya. Tidak ada manfaat Al-Quran itu bagi dia ketika dia tidak menghayati dan juga bahkan ada penutup dalam hatinya. Berbeda dengan gunung yang kita tahu diciptakan Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang termasuk makhluk besar. Ya, terdiri dari zat-zat yang sangat kuat, yang sangat keras. Ya. Tetapi ketika diturunkan Al-Quran ke gunung bisa hancur, bisa pecah gunung. Karena apa? Karena Al-Quran. Karena tahu isi dan kandungan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau seandainya kami turunkan Al-Quran ini ke gunung, maka betul-betul kau akan melihat gunung tersebut khashi'an, tunduk, khusyuk, mutasaddian, pecah karena apa? Takut Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita terkadang baca Al-Quran, bergetar hati kita. Baca Al-Quran tidak menambah keimanan kita. Padahal salah satu tanda-tanda keimanan orang yang beriman adalah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang idza dzukirallah, apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Pernah kita bergetar ketika baca Al-Quran, ya. Dan wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana, dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bertambah keimanan mereka. Pernah kita bertambah keimanan ketika membaca Al-Quran? Pernah kita bergetar hati kita ketika membaca Al-Quran? Atau lebih-lebih menangis ketika membaca Al-Quran? Ataukah kita termasuk orang yang membacanya tidak mentadaburinya, seperti orang-orang yang sedang membaca komik, surat kabar, ataupun majalah-majalah yang lainnya? Maka tentunya di bulan Ramadan inilah marilah jadikan bulan ini bulan sebagai bentuk pembelajaran bagi kita untuk melakukan amalan-amalan ibadah sehingga bisa melanjutkannya di bulan-bulan yang lainnya. Itu qiyamul lail, ya, ataupun tarawih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melakukan qiyamul lail pada bulan Ramadan dalam keadaan iman wa ihtisab, beriman dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Ini dengan apa? Dengan syaratnya iman wa ihtisab. Juga di sisi lain syarat sebagaimana yang telah kita ketahui tentang diterimanya amalan, ikhlas dan mutaba'atur Rasul. Harus ada ikhlas dan juga mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, termasuk amalan-amalan yang utama untuk dilakukan di bulan Ramadan adalah memberikan sedekah. Ya, bersedekah di bulan Ramadan. Walaupun sedekah ini di bulan-bulan yang lain juga dilakukan. Terlebih kita lakukan di bulan Ramadan. Ya, terlebih kita sedekah itu sebagai bentuk ataupun dengan cara memberikan makan terhadap orang yang berbuka. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man fattara sha'iman falahu ajrihi mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'." Barang siapa yang memberikan makan untuk pembuka bagi orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti pahala mereka. Seperti pahala orang yang berpuasa. Berarti dia mempunyai dua pahala. Satu pahala dia berpuasa, yang kedua pahala orang yang dia berikan buka untuk puasanya. Tetapi nggak dikurangi dari pahala orang yang berpuasa tadi. Berarti orang yang berpuasa dan dia memberikan sedekah untuk makan orang yang berpuasa ataupun tajil orang yang berpuasa,
dia mendapatkan nilai ataupun 2 pahala puasanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya keutamaan yang sangat besar. Ya, kita latih diri kita untuk apa? Untuk dermawan pada bulan Ramadan ini dengan memberikan apa? Dengan memberikan sedekah, apalagi untuk orang-orang yang berbuka. Ataupun sedekah-sedekah yang lainnya, ya. Karena sebutkan dalam hadis termasuk sedekah tusfi'ul khati'ah kama yasfi'ul ma'un nar, akan menghapuskan dosa-dosa sebagaimana api air mematikan api. Dengan cara apa? Bersedekah. Ini adalah salah satu amalan-amalan yang seyogianya, seutamanya kita lakukan di bulan Ramadan. Kemudian yang kelima ya, adalah kita duduk di masjid setelah salat fajar, kemudian diam di tempat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun dihiasi dengan baca Al-Qur'an, diisi dengan kajian ilmu sampai munculnya matahari, maka kita salat 2 rakaat. Ataupun dinamakan dengan salat syuruk, ya, salat syuruk. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man shalal ghadat fil jamaah, barang siapa yang melakukan salat ghadah, salat subuh dengan berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah. Ingat, ini dihiasi dengan zikir ataupun baca Al-Qur'an ataupun ikuti kajian, ya, yang di dalamnya terdapat zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ngobrol, bukan ngomong kesana kemari. Barang siapa yang salat berjamaah subuhnya, kemudian dia duduk dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hatta tatlu asyamsu, sampai munculnya matahari, fa yusalli raka'ataini, dan dia salat 2 rakaat, fa ka'annama ajruhu ka ajri umratin tammatan tammah, maka seolah-olah bagi dia pahalanya seperti pahala umrah sempurna kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya kita manfaatkan keadaan-keadaan seperti ini, ya. Walaupun keadaan ini juga di bulan-bulan yang lain kita lakukan, tetapi di bulan Ramadan marilah kita hiasi, ya. Sehabis sehabis sahur, kemudian kita pergi ke masjid berjamaah, kemudian kita hiasi dengan kajian ilmu kalau ada di satu masjid kajian ilmu. Kemudian atau kalau tidak baca Al-Qur'an sampai muncul matahari, kemudian kita salat syuruk. Ini sangatlah utama untuk kita melakukannya. Minimal kita sebagai bentuk pembelajaran bagi kita untuk kita lakukan di bulan-bulan yang lainnya. Kemudian yang keenam ya, yaitu i'tikaf. Yaitu apa? I'tikaf di bulan Ramadan. I'tikaf di bulan Ramadan. Walaupun i'tikaf ini syarat i'tikaf bukan harus puasa, dan di bulan Ramadan i'tikaf di bulan yang lain pun boleh. Apa dalilnya? Umar bin Khattab pernah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nadartu an a'takifa, ya, fil jahiliyah. Aku pernah bernadar untuk beriktikaf di jahiliyah, waktu jahiliyahnya. Kata Rasulullah, "Abi bin nadrik, tunaikanlah nadarmu." Maka Rasul pun Umar pun iktikaf dalam keadaan enggak berpuasa. Dalam keadaan enggak berpuasa, dan dalam keadaan bukan di bulan Ramadan. Tetapi kalau kita mau mencontoh Rasulullah, iktikafnya Rasulullah itu di bulan Ramadan dan tidak pernah luput darinya. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi ashril awakhir min Ramadan hatta yatawaffahu Allah. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa beriktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai Allah wafatkan. Sampai apa? Allah wafatkan. Summa takafa azwajuhu min ba'du. Kemudian iktikaf setelahnya istri-istrinya setelah meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya iktikaf ini berjalan sampai hari kiamat. Ya, berjalan sampai sekarang ini. Ada yang mengatakan tidak ada iktikaf, walaupun mereka berdalil dengan hadis yang sahih. Ya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan juga ulama yang lainnya. La atakafa illa fi salatati masajid. Tidak ada iktikaf kecuali di tiga masjid. Ini hadis yang sahih. Tetapi bukan berarti la nafiyah di sini penafian tidak ada i'tikaf. Selain di 3 masjid, maksudnya la nafiyah ini la afdaliyah. Tidak ada yang paling utama i'tikafnya kecuali di 3 masjid. Ya, Masjidil Hadza Madinah, Nabawi, kemudian Masjidil Haram Makkah, dan juga Masjidil Aqsa. Tentunya ini adalah keutamaan. Salatnya pun dilipat gandakan, apalagi i'tikafnya. Seperti itu. Jadi i'tikaf tentunya berjalan sampai
cari kiamat. Di antara mereka ada yang tidak i'tikaf ataupun tidak ada syarat i'tikaf. Ini i'tikafnya zaman Rasulullah saja. Lailatul Qadar itu sudah terputus zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Tidak. Tentunya Lailatul Qadar pun kita bisa mencarinya. Di 10 hari terakhir sebagaimana Rasul mengatakan, "Man kana minkum mutaharriyan falyataharraha fi kulli witrin." Barang siapa yang mau mencari Lailatul Qadar, maka carilah di setiap malam ganjil di bulan Ramadan 21, 23, 25, 27, 29. Maka kita mencarinya di hari-hari tersebut ataupun malam-malam yang ganjil. Kemudian yang setelahnya adalah umrah pada bulan Ramadan. Umrah pada bulan Ramadan. Dan umrah pada bulan Ramadan ini pahalanya berbeda dengan umrah-umrah yang lainnya. Kalau umrah pada bulan Ramadan, Rasulullah SAW mengatakan, "Man itamara fi Ramadan hajjatun." Barang siapa yang berumrah pada bulan Ramadan, haji. Maksudnya pahalanya seperti pahala haji. Ataupun dalam lafaz lainnya, kahajjatin ma'i, seperti hanya dia haji bersamaku. Dia amalannya umrah, tetapi pahalanya pahala haji. Tetapi bukan berarti dia batal kewajiban haji bagi dia, tidak. Haji yang haji akbarnya, yang haji kewajiban satu kalinya ketika dia mampu tetap wajib, ya tetap wajib. Ini ketika seseorang melakukan umrah pada bulan Ramadan. Makanya umrah pada bulan Ramadan banyak orang-orang yang pergi sampai padat sekali di sana. Ataupun mungkin ongkosnya pun sangat mahal sekali sekarang. Karena orang berbondong-bondong datang ke Masjidil Haram untuk melakukan umrah dan i'tikaf di sana. Kemudian setelahnya adalah menghidupkan Lailatul Qadar. Amalan yang setelahnya adalah menghidupkan Lailatul Qadar. Sebagian ada yang cuma malam ganjilnya aja datang ke masjid dari mulai Isya sampai subuh mencari Lailatul Qadar. Ini tentunya berdasarkan dalil yang mangkana minkum mutaharriyan falyataharraha fi kulli witrin. Barang siapa yang mau mencari Lailatul Qadar maka bersemangatlah di bulan-bulan ataupun di malam-malam yang ganjil. Ini juga boleh. Tetapi asalnya tentunya dengan dilakukan i'tikaf 10 hari terakhir. Ya, dilakukan dengan i'tikaf 10 hari terakhir. Kemudian yang terakhir, amalan-amalan yang terakhir yang utama dilakukan di bulan Ramadan, walaupun di bulan yang lainnya dilakukan adalah apalagi kita ketika sahur, ya. Waktu sahur ini adalah waktu sangat mustajabah di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena innallaha yanzilu ila sama'i dunya fi kulli thulutsil lail. Sesungguhnya Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir pada waktu kita sahur. Maka ketika kita sahur jangan langsung tidur, ya, pergunakanlah waktu tersebut untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun orang yang belum tarawih malamnya, tarawihlah waktu itu dan meminta kepada Allah istighfar. Itu amalan yang paling utama di waktu sahur. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bil ashari hum yastaghfirun." Dan pada waktu sahur mereka istighfar. Ya, wa hum yastaghfiruna bil ashar, dan mereka beristighfar pada waktu sahur dalam surat Al-Imran. Kalau tadi wa bil ashari hum yastaghfirun dalam surat Az-Zariyat. Ini adalah keutamaan-keutamaan amalan di waktu sahur, yaitu mereka istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah amalan-amalan yang utama tentunya kita lakukan di bulan Ramadan ini. Marilah kita hiasi bulan tersebut dengan amalan-amalan yang tadi kita sebutkan. Walaupun amalan itu bukan khusus di bulan Ramadan, tetapi setidaknya kita jadikan bulan ini sebagai bentuk pelatihan bagi kita untuk kita bisa meneruskan di bulan-bulan yang lainnya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk mempertemuan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat, ya, dalam keadaan penuh taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mungkin yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.